kan nggak bisa ini kita ngomong kayak gitu. Pak, contoh ini industri yang lain. Kalau saya pengen bulan Mei jualan 90, maka relationship yang saya bangun ada 500 database. Maka caranya bagaimana? Per bulan saya telepon 270 kali, meeting 45 kali, texting 185 kali. Semuanya terukur. Kalau kita tidak mampu mengukurnya, maka kita tidak mampu mengimprove-nya. Kita tidak mampu meningkatkannya. Ya, oke, next. Semuanya harus diukur ya. Nah, dari apa yang saya ceritakan tadi, ternyata ada satu hal yang paling penting. Apa yang paling penting itu? Bagaimana kita memanfaatkan database kita. Sebagai seorang, kalau Pak, aku seorang sales Pak, tidak punya database, ya repot. Sales harus punya database. Saya beberapa kali Pak, saya sudah ngajar 7 tahun di dunia otomotif Pak. Dan saya sering cerita gitu ya kepada sales gitu ya. Siapa yang kontak number di HP-nya paling banyak gitu. Ternyata sales yang kontak numbernya di HP-nya paling banyak, dia termasuk penjualannya paling bagus. Kenapa demikian? Karena dia punya data. Itu contoh sederhana Pak. Database sederhana, isinya cuma nama sama nomor telepon. Tapi kondisi COVID tidak bisa begitu. Kondisi COVID harus lebih lengkap lagi database-nya. Ya. Nomor 1, bagaimana cara memanfaatkan customer database? 1, analisa prioritas pelanggan. Nah, ini pentingnya Pak. Kalau Anda nggak punya database, nggak bisa Pak. Dulu saya punya beberapa teman sales mobil itu kalau mau memprospek itu langsung buka kartu nama satu-satu Pak. Waduh, susahnya minta ampun. Wah, zaman sekarang ya harus pakai Microsoft Excel dong paling enggak. Di short, di pivoting, supaya kelihatan. Yang kedua, melakukan analisis produk apa yang cocok buat pelanggan tersebut. Different customer buy different kind of value. Customer yang berbeda akan membeli value yang berbeda. Jadi nggak bisa ditawarin semua sama. Era COVID ini harus sangat human centric marketing katanya. Bukan customer centric, tapi human centric. Kalau customer centric lebih gede. Kalau human centric, per orang kita bisa menawarkan produk yang pas buat dia. Dan yang ketiga adalah membuat tabel rencana. Ya, oke, next. Nah, di dalam program Action Learning Program ini, next, Mbak Salwa, kita juga akan memberikan contoh-contoh kayak misalkan ini toolsnya. Nah, ini contoh prospek A, prospek B, C, D, itu butuh berapa suspek, ya kan? Maka di sini dia termasuk apa ini? Prioritas 1 yang mana, prioritasnya mana, 2 mana, prioritas 3 mana, prioritas 4 mana. Artinya semua orang akan kita mengetahui prioritas mana yang mau kita hubungi dulu. Ini kita akan berikan tools dalam apa? Action Learning Program kita. Next. Nah, ini contoh juga analisa produk. Ah iya, prospek A itu profilnya seperti ini, perusahaan BUMN, pernah transaksi, tercatat semuanya, Pak. Kira-kira produk yang tak tawarkan apa? Prioritas produk yang saya mau tawarkan apa? Ada toolsnya, semuanya jelas. Jadi saya menjual kepada orang yang tepat dengan produk yang tepat. Next. Nah, ini juga rencana penjualan. Nah, ini kapan mau dilakukan? Produk yang ditawarkan apa, kapan ini mau dilakukan ya. Ini adalah proses menjualan relationship selling. Jadi strateginya adalah bagaimana Pak, apakah menjual melalui online selling ini kita harus menggunakan legacy marketing, ilmu marketing yang segmentation, targeting. Katanya orang-orang zaman sekarang gitu selalu menganggap kuno itu. Sekarang sudah kuno itu Pak, targeting. Enggak bisa itu. Itu tetap harus dimiliki dasar itu. Itu dasar orang sales itu, harus punya itu. Ya, makanya Marplus itu punya program untuk basic marketing ya. Basic marketing ada kita punya dan isinya ya ada itu kita ajarkan semuanya. Supaya apa? Jangan salah orang. Meskipun Anda paham yang namanya online marketing, Anda harus paham tentang legacy marketing. Ya. Next. Kita harus punya rencana penjualan ya. Nah, ini Bapak Ibu ya yang bisa saya sampaikan. Artinya ya ini saya harus berbagi dengan Pak Husin ini ya. Kalau saya strategik, Pak Husin mungkin lebih taktiknya. Pak Husin ini luar biasa ini, ya. Ya, Anda banyak belajar nanti dari taktiknya Pak Husin. Tetapi intinya begini Bapak Ibu sekalian. Jadilah seorang sales relationship selling yang benar. Jadilah seorang yang arsitek
menjual dengan mengukur aktivitas Anda dengan tepat. Apalagi kondisi COVID seperti ini. Kalau enggak COVID aja masih diminta untuk melakukan menghitung dengan tepat. Apalagi kondisi COVID. Karena apa? Konversinya pasti berbeda. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, dari sesi saya ini, saya ingin menyampaikan, ya kan, intinya adalah stay produktif, stay healthy, tetap harus sehat. Karena seorang sales nggak sehat, bahaya juga ini, ya kan. Nggak mungkin orang yang nawarkan produk, yang nawarkan nggak sehat ini. Stay healthy, tetap jaga kesehatan, stay produktif, tetap jualan, ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sesi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan ke Rivo. Silakan Rivo. Baik, terima kasih banyak Pak Anang. Luar biasa sekali untuk pemaparannya Pak Anang. Baik, tadi saya catat sebetulnya Bapak Ibu mungkin tadi ada yang ketinggalan ya. 5 langkah itu yang kita bahas hari ini apa saja sih? Tadi saya ulang sedikit lagi. 1 itu menyapa. 2, mencari informasi. Kemudian menawarkan solusi, menangani keberatan, dan juga menciptakan peluang. Nah, tadi kan baru sekilas sebetulnya Pak Anang menceritakan ya 5 langkah ini. Nanti next-nya, Bapak Ibu, setelah kita commercial break ini, kita akan dijelaskan lebih dalam lagi, sedikit lebih dalam oleh Pak Husin mengenai 5 langkah ini sebetulnya seperti apa sih, lebih taktisnya seperti apa yang sehari-hari harus kita lakukan seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu sekarang akan ada commercial break sebentar, setelah itu kita akan ada polling kedua sebelum kita masuk ke sesi dengan Pak Husin. Jadi setelah yang satu ini Bapak Ibu, kita akan kembali lagi. Stay tune. Baik, masih di Action Learning Program Sukses Jualan dari Rumah, 5 langkah jitu untuk melakukan penjualan melalui telepon dan juga media aplikasi pesan. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sesi yang lebih menarik lagi nanti, tentu saja dengan Pak Husin, kita ada polling lagi Bapak Ibu yang kedua ya. Jadi Bapak Ibu sekarang bisa lihat kembali di layar Bapak Ibu, ada QR Code lagi Bapak Ibu seperti yang tadi. Mungkin boleh ditampilkan? Ya. Sama, di www.menti.com, mungkin tadi Bapak Ibu masih ada di website yang tadi, dilanjutkan saja. Sekarang ada pertanyaan baru Bapak Ibu, untuk sebelum kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu adalah strategi baru apa yang sudah Bapak atau Ibu lakukan dalam melakukan penjualan dari rumah. Kita pengen tahu dulu nih Bapak Ibu, sebetulnya ini kan sudah hampir 2 bulan sepertinya Bapak Ibu ya, dan mungkin akan lebih kita ada work from home. Bapak Ibu ini sudah melakukan apa sih yang berubah strategi penjualannya dari dulu sebelum COVID sampai sekarang ini waktu COVID ini, masa-masa work from home itu apa yang Bapak Ibu sudah lakukan? Mungkin boleh kita lihat beberapa jawaban yang sudah masuk. Sekarang makin banyak update status. Oke, jadi mulai banyak pakai media sosial pasti Bapak Ibu ya. Ada yang menggunakan IG, WA, dan juga FB, menggunakan medsos, baik. Kemudian membuat plan baru, digital marketing. Jadi memang mau tidak mau Bapak Ibu ya, kita harus switching ke digital. Posting di sosmed, oke, mulai makin banyak yang posting. Mencari barang yang sedang booming, oke. Mungkin Bapak Ibu yang jualannya batu yang dipromokan sekarang. Kemudian fokus terhadap big customer, oke. Jadi fokus menggarap existing customer Bapak Ibu ya, ini tepat juga sebetulnya. Kemudian agresif sosial media, wah mantap. Keep in touch by email atau WA dengan customer. Bagus sekali Bapak Ibu. Jadi memang tetap mempertahankan komunikasi gitu ya. Seperti tadi yang Pak Anang bilang, selain database-nya ada, di-maintain juga begitu. Kemudian retention to the max. Mantap Bapak Ibu. Follow up, merapikan database. Bagus sekali. Jadi ada yang menggunakan waktu-waktu ini untuk merapikan database-nya Pak Anang. Ini sudah ada yang mulai menggarap database-nya Pak. Mantap Pak. Nanti mungkin next-nya kita bisa share sebenarnya bagaimana sih lebih detail tentang database. Aktif promosi media sosial, telemarketing, video conference, konten, membuat konten sendiri mungkin Bapak Ibu ya, sudah ada yang bikin konten sendiri, direct mail, WA, baik. Ada 122, mungkin saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Bapak Ibu terima kasih sekali lagi atas antusiasmenya. Jadi sekarang Bapak Ibu
sudah ada 467 nih yang join. Tadi pagi kita baru setengah jam yang lalu baru 200-an sekitar seperti itu. Sekarang sudah 2 kali lipat. 467 hampir 500. Terima kasih sekali lagi untuk antusiasmenya untuk join di webinar kita di pagi hari ini. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita panggilkan speaker kita yang kedua. Tidak kalah menarik tentunya. Ada Pak Husin Wijaya. Beliau ini juga merupakan B2B sales expert dan juga sekarang aktif mengajar tim sales juga kembali di perusahaan-perusahaan di Indonesia. Silakan Pak Husin. Salam sejahtera buat rekan-rekan semua. Bagi rekan-rekan yang sedang berpuasa, saya ucapkan selamat beribadah. Ya, semoga semuanya dilancarkan. Idul Fitri nanti hari Minggu ini bisa, enggak tahu nih, ada yang hari Sabtu kelihatannya ya. Rekan-rekan biasanya rekan-rekan Muhammadiyah ini lebih awal. Ya, tapi terima kasih buat Maples yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk berbicara di hadapan rekan-rekan sales seluruh Indonesia ini. Silakan boleh dimasukkan ke dalam chat kalian dari mana saja nih, dari wilayah mana saja gitu. Coba cepat dalam waktu 30 detik. Perkenalkan, saya dari Bandung, saya dari Jakarta. Monggo silakan, aku pengen lihat. Oke, Purwakarta, Surabaya, Malang, Bandung. Wah, yes, oke. Wow, Blitar, Klaten, Horas, Medan. Yes. Oke, Magelang. Wah, Indramayu, Nusa Kambangan. Waduh, apa itu? Yes, Manado. Wah, Jambi ini Manado. Ya, Pekanbaru. Oke, Cirebon. Terima kasih, luar biasa sekali. Anda sungguh sangat hebat hari ini di tengah-tengah pandemi, PSBB di mana-mana. Ya, Anda masih mau jualan ini. Ya, suka nggak suka memang hidup kita ini ya jualan. Terima kasih buat Pak Anang yang sudah memberikan inspirasi yang luar biasa. Ya, Mas, ini senior saya ini, luar biasa. Kita belajar. Rekan sekalian, saya memperkenalkan diri saya dulu, saya buka slide saya dulu agar kita bareng-bareng bisa belajar apa yang kita pikirkan hari ini untuk rekan-rekan semua gitu ya. Dan saya memang harus menyadari bahwa ketika semua PSBB, interaksi yang biasanya terjadi ya melalui pertemuan, meeting dan macam-macam akhirnya harus difasilitasi oleh media, oleh sebuah telepon atau kemudian sosial media atau video conference. Ini membutuhkan tips atau tips dan tips yang baru yang tentunya akan saya sharingkan ya di dalam kelas-kelas yang kita akan adakan. Tapi sekali lagi saya memiliki background yang cukup banyak di B2B, tetapi saya juga sekarang sedang menekuni industri digital. Jadi juga sekarang mengelola digital marketing, rekan-rekan sekalian. Jadi ketika kita bicara kepada konteks hari ini, memang di berbagai industri kita akan lihat ada yang sangat prihatin gitu ya, sangat prihatin. Tetapi ada juga industri yang tadinya biasa-biasa saja malah jadi luar biasa. Ya, tadi Pak Anang sudah jelaskan ya kan scope daripada industri-industri tadi ya. Nah, kita tahu bahwa hari ini kita sebagai orang sales kita harus kejar apa? Kejar sektor-sektor yang tentunya lagi banyak uang, ya begitu ya. Jadi kalau Anda ingin kerja lebih efisien, tentunya Anda harus cari sektor-sektor yang duitnya masih banyak, gitu ya. So, misalnya contoh lah ya, supermarket hari ini ya. Di beberapa daerah supermarket itu malah kasih THR lebih awal, ya, kasih THR lebih awal ke teman-teman karyawan ini, ya kan, dan kemudian dikasih bonus. Bahkan aku dengar rekan-rekan e-commerce ini karena katanya lagi naik gaji nih, lagi naik gaji. Jadi kan kalian Anda harus pinter-pinter cari segmen. Tadi Pak Anang sudah memberikan gambaran gitu ya, gambaran secara singkat. Tentunya nanti di kelas akan lebih customize karena kenapa? Karena tentu berdasarkan industri gitu ya. Jadi kalau kita di industri otomotif ya kita nanti harus lihat ya industri otomotif ini di mana mainnya, di mana customernya, di mana segmennya dan seterusnya. Kalau Indosat, aku lihat ada rekan Indosat, salam buat rekan-rekan Indosat dan juga rekan-rekan dari Excel. Saya juga ada sering sekali memberikan pengalaman saya kepada rekan-rekan telco ya, termasuk juga Telkomsel. Jadi ketika kita bicara kepada konteks hari ini, maka kita
harus percaya bahwa perencanaan penjualan itu modal yang paling utama hari ini. Teknis-teknis seperti ini akan mengikuti. Tetapi saya kan dikasih tugas untuk jelasin teknis-teknis nih, rekan sekalian. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan dari sisi berbagai aspek angle yang saya pernah pelajari, bahkan kemudian saya praktekkan, gitu ya, saya praktekkan. Jadi di dalam perencanaan penjualan, memang kita harus tahu dulu mana segmen sektor yang kemudian kita sebut sektor yang menguntungkan hari ini. Nggak mesti big, nggak mesti customer besar. Justru kita harus lihat kepada segmen yang lebih menguntungkan dulu. Mau besar, mau kecil, dia menguntungkan, toh, seperti itu ya. Nah, jadi kita harus ke sana. Sekali lagi, kenapa harus begitu? Karena Anda tahu bahwa Anda sebagai orang sales, ya kan, yang B2B itu relationship kan jadi sangat penting ya. Jadi relasi sangat penting. Makanya hari ini bagi rekan-rekan yang masih baru masuk ke dunia sales B2B, ya kan relasi kalian masih kecil-kecil nih ya, pendek-pendek ini dengan konsumen. Ya memang akhirnya harus kerja keras. Tetapi bagi yang sudah senior sales B2B, Anda sudah punya modal namanya relasi ya. Nah, relasi ini tentunya akan membantu kamu hampir 50-60%. Saya jadi tidak. Apakah suara saya masih? Oke, terima kasih ya sudah diperhatikan semua suaranya. Jadi ketika saya bicara pada konteks seperti ini, tentunya kita akan pelajari berbagai aspek yang tentunya sangat teknis. Tapi sekali lagi saya katakan, bagi sales yang B2B relationship-nya sudah sangat baik, kalian mungkin lebih diuntungkan dalam kondisi hari ini. Kenapa? Karena walaupun dengan media, telepon, dan segala macam, Anda bisa lebih dekat. Tetapi bagi rekan-rekan yang baru, nah ini Anda harus kerja keras. Tentunya saya memaklumi hal itu. Oleh karena itu, saya ingin memberikan sedikit video, ya, satu video pendek buat rekan-rekan untuk melihatnya. Jadi mudah-mudahan ini akan membantu memulai atau men-trigger pikiran rekan sales ya, bagaimana sebenarnya hari ini Anda harus bertingkah laku, gitu ya. Oke, saya akan matikan dulu. Saya harus membuat komputer saya. Kemudian saya, oke, saya buka video saya. Nah, silakan rekan-rekan dilihat video ini dengan baik, gitu ya. Mudah-mudahan ini membantu kita untuk mengerti, gitu ya. Welcome. Which one seems like he has more friends? Which one has more imaginary friends? Which one gets invited to more parties? Which one gets invited to more bridge tournaments? Which one is the bad cop? Which of these
bosses would give you a raise? Which one would fire you when you ask for a raise? Which one has a better sex life? Which one never puts money into the employee gift pool? Which one really enjoys giving you a ticket? Oke ya, Bapak sekalian, video pendek ini kalau rekan-rekan pelajari lihat ya. Jadi ada dua manusia kembar, ya, dua manusia kembar. Satu kemudian dikasih permen karet untuk kemudian dia kunyah-kunyah begitu. Nah, Anda perhatikan baik-baik itu ya. Hal-hal positif ya akhirnya lebih banyak diberikan kepada siapa? Kepada yang ngunyah-ngunyah itu permen karet, ya. Yang negatif-negatif banyak diberikan kepada orang yang tidak sama sekali ngunyah permen karet. Jadi kan sekalian ini menarik sekali dari riset ini ya, mengatakan bahwa kalau kita ya dengan sedikit impresi saja itu bisa membuat orang menilai kita sangat positif. Maka gitu ya. Demikian juga ketika Anda melakukan kegiatan-kegiatan pemasaran atau penjualan melalui telepon. Jadi karena telepon ini media ya, jadi kita ini kan tidak bertemu muka dengan muka ya. Anda pakai telepon, Anda pakai email, Anda pakai pakai macam-macam toh, pakai macam-macam. Jadi ketika Anda menggunakan media ini, sosial media misalnya, menggunakan telepon, menggunakan email, ya kan? Anda menggunakan referrals dan macam-macam gitu ya. Tadinya ketemu muka dengan muka gitu ya, bisa langsung menangkap impresi. Betul nggak? Jadi Anda perhatikan ya, kenapa ya kan self impressions itu menjadi satu yang paling utama ketika Anda berhadapan dengan orang yang baru Anda kenal atau orang yang Anda ingin jalin hubungannya. Nah, ini first impression ini menjadi satu yang selalu dikemukakan oleh banyak orang di dalam penjualan ya, training penjualan. Kan sekalian ini menarik sekali, kenapa? Karena saya melihat bahwa begini, kalau Anda ingin melakukan kegiatan-kegiatan, ya kan, prospecting yang seperti di Pak Anang katakan, selain menggunakan metode-metode kalkulasi, Anda jangan lupa ya memperhatikan self impression sekalian, gitu. Ya, contoh ya. Saya berhadapan dengan Anda itu saya pakai apa? Saya pakai jas begini, ya, pakai jas begini. Kalau Anda membayangkan saya hari ini, ya, Anda melihat saya seperti apa? Seperti sangat formal, betul ya? Coba kalau saya pakai baju tidur, gitu ya, atau pakai baju biasa. Makanya tadi Pak Rivo tadi katakan di awal, wah sudah ganteng-ganteng, cakep-cakep. Itu adalah modal utamamu di offline, ketemu orang. Tapi kalau sekarang tidak ketemu orang sudah, ya kan? Ketemu orang kan video conference begini, ya kan? Kalau Anda pakai telepon, Anda pakai email, Anda ini sedang berhadapan dengan sebuah voice, suara, dan teks yang tidak punya emosinya. Jadi, self impressions atau first impressions yang Anda harus taruh ini jadi lebih sulit, ya, tentunya lebih sulit. Tetapi ini bisa diakali, kenapa? Karena self impression di telepon itu bisa muncul ketika Anda salurkan melalui suara. Ya, melalui suara. Jadi ini suara ini harus benar-benar kalian jaga. Makanya saya minta rekan-rekan untuk kalau Anda telepon kepada orang gitu ya, jangan suaranya terlalu lemah atau suaranya terlalu keras. Misalnya gitu. Nah, ini nanti latihannya harus di kelas ya, harus dilatih ini gitu ya. Tetapi ini satu bentuk tips yang menarik sekali hari ini ketika kamu berhadapan
atau berhadapan dengan konsumen atau konsumen berhadapan dengan kamu, dia kenalnya kamu itu atau impresinya dia pertama kali itu dari suaramu. Ini masalahnya, gitu ya. Jadi Anda pernah dengar Anda sering dengar radio tuh ya, acara mungkin Anda senang dengan dengan Prambors misalnya, Anda senang dengan radio-radio yang lain lah begitu. El Sinta misalnya. Anda perhatikan gitu ya. Ketika Anda mendengar pembaca berita itu gitu ya. Anda membayangkannya dia seperti apa sih? Ya kan? Apakah dia seperti perempuan cantik gitu ya? Kemudian dia kurus, kemudian rambutnya panjang begitu. Apakah seperti itu bayangannya begitu kan? Aku pernah ngajak temanku gitu, ketemu dengan beberapa host dari radio, female radio pada waktu itu ya. Saya ajak mereka ketemu gitu. Saya tanya, kamu kenal nggak sama hostnya? Kenal, dia bilang. Kenalnya dari mana? Dari radio. Aku sering dengar female radio gitu. Terus kemudian begitu mau ketemu, saya coba-coba tes dulu. Saya bilang, oke, kamu mau bayangkan perempuan ini seperti apa sih? Gitu. Atau laki-laki ini seperti apa sih? Gitu. Dia bilang, kalau laki-laki itu gendut, dia bilang. Ya, gendut, kepalanya pasti botak, gitu ya, cabi-cabi gitu. Dan kenapa? Karena waktu di radio suaranya bass banget gitu, ya, suaranya berat banget. Jadi ini pasti orangnya tinggi, gede, gendut, botak gitu. Pas ketemu, ya kan, orangnya kurus, rambutnya panjang, gitu ya. Jadi ini menarik sekali rekan sekalian. Jadi suara itu bisa membuat persepsi. Nah, sekali lagi di dalam era pandemi, era seperti ini, yang kata Pak Anang tadi new normal, ya suka nggak suka, kamu harus melatih suaramu ini, ya suaramu. Jadi ini suara penting sekali. Makanya Anda lihat saya berusaha untuk intonasi saya tinggikan. Kenapa? Karena ini memberi semangat kepada rekan-rekan. Benar ya? Jadi kalau suaranya begini, ya tadi seperti Pak Anang, Anda lihat Pak Anang begitu impresif dengan suaranya yang bass dan kencang seperti itu sebenarnya juga adalah bagian dari energi yang disalurkan kepada konsumen. Sekali lagi, ini first impression ini sangat penting sekali. Makanya saya sengaja fokus sedikit agak lama di situ. Nah, jadi baru kemudian kita lihat momen media mood gitu ya. Momen media mood. Tentunya momen ini sangat sulit sekali hari ini ketika semua online. Tadinya di Jakarta untuk ketemu dengan atau bikin janji bertemu di luar kantor itu mungkin satu hari 2-3 pertemuan sudah sangat sulit sekali gitu, karena macet, karena jauh, dan macam-macam. Tetapi hari ini dengan online conference, dengan webinar seperti ini, dengan Zoom seperti ini, kita bisa satu hari bisa 6 kali pertemuan, 6 kali meeting gitu ya. Jadi ini akan sangat menyulitkan Anda untuk tahu momen-momen mana yang tepat sebenarnya. Tetapi kalian bisa menduga-duga, ya menduga-duga. Nah, makanya kenapa aku bilang tadi rekan-rekan yang sudah punya relasi yang cukup banyak, ya cukup besar, cukup dalam itu dengan rekan-rekan klien, Anda sudah banyak diuntungkan di dalam hal ini karena Anda tahu kebiasaan mereka, ya kan? Tetapi kalau tidak, maka saya menganjurkan Anda untuk soft selling dulu, ya. Soft selling itu maksudnya apa sih? Ya email dulu, atau cari di LinkedIn, cari di Instagramnya, sapa atau kemudian add dia sebagai teman, kemudian sapa dia lewat DM, kasih tahu dia bahwa aku mau telepon kamu, mau jelaskan ini, ya kan? Jadi ketika kita bicara pada konteks momen dan media, Anda bisa gunakan ini sebagai salah satu bagian untuk approaching dengan tepat, gitu ya. Nah, sekali lagi, kalau kita bicara pada konteks mood, maka tentunya ini kita harus hati-hati ya. Ada orang yang kalau dengar suara kita terlalu kencang, dianggap kita kayak lagi marah-marah. Lagi marah-marah. Tapi ada juga yang menganggap kita semangat, begitu ya. Nah, sekali lagi, saya lebih berikan agar Anda menjaga mood Anda itu ya pada di tengah-tengah saja, ya, agar orang bisa mendengarnya itu dengan lebih enak, gitu ya. Sekali lagi, ini perlu latihan, ketemu saya nanti di kelas, nanti saya ajak kamu latihan, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan membangun kesan pertama. Tadi saya sudah sangat elaborate di sini, gitu ya, bagaimana membangun kesan pertama. Nah, masalahnya yang kedua itu kalau kesan pertamanya harus lewat teks, ya, harus lewat email. Nah, sekali lagi, Anda bisa menunjukkan emosimu di teks kamu atau di email kamu dengan menggunakan emoticon. Pakailah emoticonmu gitu ya, yang tanda senyum lebar gitu ya, atau mata dengan ada hatinya 2 gitu ya. Silakan gunakan emoticonmu semaksimal mungkin. Tetapi ya jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan. Sekali lagi, Anda profesional. Tetapi kalau Anda ingin membuat
email kamu atau teks kamu menjadi hidup, kamu harus menggunakan emoticon. Sekali lagi ini penting sekali ya. Emoticon itu ya gambar-gambar itu tahu ya. Kemudian yang berikutnya adalah mencari fakta atau data tentang situasi prospek terkini. Nah, saya selalu gampangnya gini, lihat industri aja. Kalau industrinya itu kesehatan ya pasti udah banyak duit. Industrinya retail. Retail yang mana nih gitu ya. Ada retail yang sepi, ada retail yang rame gitu. Nah, ini tergantung sekali kalau kita lihat ya. Misalnya contoh industri kopi. Kopi juga ada yang tutup semua gitu ya, kayak Fore tutup semua karena dia ada di mall. Tetapi kalau kopi kenangan ada 150 yang masih di luar mall, sehingga dia bisa bertahan. Sehingga sekali lagi Anda harus tahu fakta dan data daripada situasinya dia. Dan yang ketiga adalah menggunakan magic word. Hari ini jangan gengsi-gengsian sudah. Kalau Anda dalam kegentingan, Anda kenal baik klien ini, Anda jangan sungkan minta bantu. Jangan sungkan untuk mengeluarkan kata, Pak, Bu, tolong bantu saya. Sekali lagi, ya kan, di era yang biasa-biasa saja ini sudah dipakai di mana-mana, ya kan? Tapi di era kali ini kamu harus dengan sincere, dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, Anda harus bisa, ya kan, menggunakan kata-kata ajaib ini lebih lagi, begitu ya. Sekali lagi, jangan gengsi, jangan ragu, kita orang sales kok, ya kan? Kita bukan nodong, kita bukan nyuri, kita mau jualan, gitu ya. Makanya kita minta bantuan. Yang berikutnya adalah Anda menggunakan template-template pesan lah. Ini sekali lagi, kalau Anda yang main di Tokopedia, aku barusan ini bersama-sama dengan teman-teman lagi mengajar Tokopedia tentang bagaimana jualan Tokopedia. Anda lihat, ya kan, bagaimana mereka menggunakan template dalam menjawab. Kalau ada pertanyaan A dijawab dengan B, kalau ada C nanti dijawab dengan D. Mereka menggunakan template. Ya silakan saja Anda menggunakan template. Tetapi sekali lagi, jangan terlalu kaku. Ya, jangan terlalu kaku. Jadi, aku berharap kita harus lebih empatik dalam hal ini, ya, lebih empatik dan sopan santun tentunya, ya kan, di kapanpun, saat manapun Anda harus sopan santun. Sekali lagi, aku melihat ada dua prospek hari ini. Moodnya ya, satu adalah mood lagi sedih, lagi tidak terlalu bagus, dampak daripada PSBB, ekonominya juga luar biasa. Anda bisa menggunakan template yang lebih empatik, bertanya, mendengar lebih banyak daripada sekedar kemudian jualan. Anda harus mendengar dulu. Tapi ada yang memang lagi banyak duit. Anda boleh menggunakan, Pak, tolong bantu saya. Gitu ya. Jadi sekali lagi, ini adalah aspek-aspek yang nanti di kelas kita akan bahas bareng-bareng tentunya, ya. Dan yang berikutnya adalah berkaitan dengan pencarian informasi. Nah, kalau Anda bisa koneksi, bangun relasinya sudah cukup baik, Anda bisa ngobrol lama dengan dia di telepon, gitu ya. Anda bisa menggunakan spin ini, ya kan. Tetapi sekali lagi, situasi yang ada ini kita harus benar-benar lihat. Jangan sekedar tanya formal. Kamu harus pelajarin dulu situasi industrinya. Kalau situasi industrinya lagi prihatin, ya jangan kemudian nanya, Pak, bagaimana kabar bisnismu hari ini, kan konyol. Ya kan, Anda harus, Pak, saya prihatin loh dengan industrimu lagi begini-begini. Mudah-mudahan ada kreativitas di dalam penjualan sehingga kalian bisa lolos dari situasi ini. Menurut aku ini ada berbagai solusi yang bisa bantu kamu untuk meningkatkan penjualan. Mau enggak aku jelasin singkat? Kira-kira gitu kan ya. Jadi situasi problem implikasi payoff ini sebenarnya adalah metode bagaimana kita menggalang informasi. Yang sebenarnya kalau Anda sering main di LinkedIn, Anda sudah langsung bisa tahu sebenarnya hampir sebagian besar situasi dan problemnya dan implikasinya. Tinggal kamu kasih dia solusi. Ya, need payoff itu kan solution sebenarnya, tapi dalam bentuk pertanyaan. Ya, jadi sekali lagi, emang ini adalah perlu role play, perlu latihan-latihan, dan saya pikir memang ini adalah sesuatu yang sangat baik sekali kalau Anda kuasai itu ya ilmu ini, begitu ya. Dan yang berikutnya adalah tools yang bisa kita pakai, ya, tools yang bisa kita pakai, yaitu misalnya begini, di dalam menjelaskan tentang solusi, tadi Pak Anang bicara banyak tentang kita jangan tawarin produk, sekarang harus tawarin solusi, gitu ya. Makanya waktu bicara di telepon, Anda tahu kan kalau bicara di telepon hari ini tidak bisa lama-lama, konsumen itu bukan tidak mau terima telepon kamu lama-lama, tapi dia itu banyak kerjaan, gitu ya, banyak kerjaan, dituntut sama perusahaannya untuk cari omset juga.
Jadi akhirnya apa? Anda harus hati-hati menggunakan waktu ketika ketemu begitu kontak dengan dia. Kamu harus benar-benar dalam waktu 2-3 menit itu harus menjelaskan tentang apakah kamu lebih fokus kepada fitur atau lebih fokus pada advantage. Menurut saya hari ini kamu harus 2-3 menit itu fokusnya ke benefit. Langsung, Pak, aku ada produk yang bisa bantu kamu meningkatkan penjualan. Instead of ngomong, Pak, saya ada produk yang bisa kita berikan itu voice-nya 250 menit, ya kan, internetnya 20 giga. Itu bagi mereka, saya rasa itu adalah fitur yang sebenarnya mereka bisa pelajari, bisa mereka baca sendiri. Tapi hari ini mereka butuh kecepatan di dalam informasi ini, ya. Mereka nggak mau lagi terima data. Mereka cuma mau terima insight dari kamu. Apa yang bisa kamu bantu buat dia ini, nyelamatin dia ini di dalam kondisi seperti ini. Sehingga rekan-rekan sekalian, jangan cuma jualan fitur and advantage, tapi hari ini harus jualan pakai gaya benefit, ya. Kalau bahasanya Pak Anang, solusi, gitu ya. Nah, sehingga kalau kita perhatikan baik-baik, setiap daripada metodenya, toolsnya, nanti di kelas saya akan jelaskan, saya akan minta rekan-rekan untuk menganalisa. Mari kita bareng-bareng nanti bikin kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan untuk untuk jualan. Kata-kata apa yang harus dipakai, ya kan, agar Anda bisa kelihatan empatik, tetapi Anda juga bisa kelihatan smart, gitu ya, kelihatan pinter. Sekali lagi, ini membutuhkan langkah-langkah yang sistematis. Dan kalau memang ada komplain, sekali lagi, kita orang sales harus tahan diri sama komplain, ya kan, sama keluhan. Kita nggak boleh ambil hati terlalu dalam hari ini dimarahin sama pelanggan atau dikomplain sama pelanggan. Sekali lagi, kalau ada keberatan juga. Keberatan ini bukan berarti ya kan sangat personal. Keberatan ini berarti produkmu ini nggak cocok buat dia. Jadi Anda harus perhatikan nih, produkmu ini juga harus ya kan disesuaikan. Makanya perencanaan penjualan penting sekali. Anda harus tahu produkmu ini atau jasamu ini menolong apa gitu. Tapi Anda harus tahu ya dengan situasi ini Anda bisa mengerti gitu ya, dan ketika Anda mengerti Anda bisa merespons ya kan, dan Anda bisa kemudian melakukan konfirmasi ulang. Sekali lagi jangan pernah takut kalau dikasih keberatan. Sekali lagi mungkin karena mereka juga ya kan tidak mengetahui apa sih benefit yang kamu berikan kepada mereka. Ini Anda harus jelaskan lebih lagi. Tapi sekali lagi loh, telepon ini nggak bisa lama-lama, ini masalahnya. Penggunaan ini lama, jarang customer mau lama-lama sama kamu. Waktu kamu paling cuma 3-5 menit. Itu pun juga kalau sudah kenalnya lumayan gitu. Sudah kenal baik ya bisa 10 menit gitu. Tetapi hati-hati sekali ya kan, proses daripada penjualan lewat telepon dan email ini memang penting sekali, harus dilihat dari banyak sisi ya. Dan kemudian ini ada tips-tips lah ya di dalam masa krisis seperti ini bagaimana meningkatkan peluang penjualan. Ya kalau bisa langsung ketemu dengan bosnya, decision making unitnya ini, DMU-nya ini, ya bagus sekali ya misalkan. Makanya nyesel toh bagi rekan-rekan sales yang tahun-tahun lalu enggak mau jaga relasi, ya kan, Anda pikir produkmu bagus, orang semua datang ke kamu cari produkmu, kamu senang-senang aja, closing terus, ya kan, enggak pernah mau bangun relasi. Ya, hari ini kan Anda harus bertobat. Kenapa? Relasi itu penting sekali. Mau masa senang, masa susah, kamu harus jaga relasi dengan baik. Tapi saya yakin orang-orang yang lagi nonton hari ini, sekitar 400-an sekian ini, bukan orang-orang yang tidak menjaga relasi. Anda adalah orang yang menjaga relasi. Ya, jadi sekali lagi, jangan lupa di masa senang, di masa susah. Relasi itu adalah modal bitmonmu sebagai sales B2B. Ya, jadi Anda harus bisa membangun relasi. Makanya aku katakan gitu ya, relasi ya kan, kalau Anda lihat di struktur perusahaan kan tidak bisa cuma di manajer toh. Anda harus relasi dengan GM-nya, kalau bisa sama direkturnya, ya monggo silakan, ya kan. Dan kedua, mengusulkan diri. Ada video conference hari ini, ya kan. Anda bisa demo melalui video conference di rumah. Silakan Anda kerjakan gitu ya, atau memberikan free trial, ya kan. Sekali lagi, kata ajaib di era internet ini adalah free. Anda harus menggunakan freemium, ya kan, free premium, ya kan, produk yang jasa-jasanya bisa kamu kasih trial dulu ke mereka untuk coba. Sekali lagi, Anda perhatikan hari ini, gitu ya, ketika semua orang butuh media konferensi seperti ini, Google Meet yang tadinya bayar,
Ya kan paling kecil aja $6 sebulan. Dia kasih gratis sekarang. Ya kan kasih gratisnya nggak tanggung-tanggung. Fiturnya sampai yang 250 orang bisa meeting sekaligus. Luar biasa toh? Canva ya dikasih gratis untuk teman-teman education. Ya kan kemudian Zoom ini juga sama, kasih ke rekan-rekan education. Silakan Anda bisa manfaatkan konsep-konsep tips ini untuk untuk jualan Anda ya di masa-masa yang akan datang. Sekali lagi terima kasih untuk semua rekan semua. Saya cukupkan presentasi saya hari ini dengan sungguh saya ingin menyapa setiap kalian semua, memberi semangat. Hidup ini pilihan. Saya barusan tadi pagi bikin podcast, saya bilang bahwa hidup ini pilihan. Kamu mau pilih bahagia atau mau pilih susah? Ada yang tadi pagi bilang, aku susah banget ya jualan. Mulai hari ini robah mindsetmu. Bilang, aku menyenangi jualan. Dan aku berusaha untuk jualan. Jangan punya mindset yang negatif. Hari ini situasi sudah negatif. Masa pikiranmu juga negatif? Jangan begitu ya. Tetap semangat rekan-rekan sekalian di dalam jualan ya. Semoga sukses buat Anda semua. Sampai jumpa di kelas loh ya. Aku balikan kembali ke Revo. Thank you. Terima kasih banyak Pak Husin. Wah, semangat sekali. Mantap Pak. Luar biasa materinya sudah diberikan. Ya, Pak Anang juga semangat. Aku respect sama dia nih, respect. Tadi Pak Anang bilang database itu penting bagaimana melakukan sales planning. Tadi Pak Husin lebih banyak tentang bagaimana taktisnya ketika kita sudah punya database yang bagus, kita in action-nya seperti apa gitu Bapak Ibu ya. Tadi yang menarik dari Pak Husin itu ada bilang satu impresi ya Pak ya, bahwa first impression itu penting sekali. Dari suara, dari mungkin chatnya juga Pak ya, bagaimana kita ngomongnya. Tadi Bapak Ibu ada yang chat, loh berarti sekarang kita harus olah suara Pak, selain olahraga mungkin Pak. Nanti di kelas aku ajarin olah suara. Ya kan, kita akan belajar ini bagaimana menggunakan ini loh, intonasi ini. Penting sekali. Kamu di telepon soalnya. Di telepon itu enggak lihat muka, aku enggak lihat cantik loh. Aku sudah kan gitu ya. Kalau B2B kan penampilan salesnya rapi-rapi, cantik-cantik. Kalau sudah ketemu langsung nyos gitu. Kalau di telepon nggak kelihatan mukanya, aku nggak tahu toh. Pak Anang telepon saya nggak tahu mukanya kayak gitu, gitu kan. Nah, jadi ini suara ini. First impression kamu suara. Nah, suara di penting sekali. Ya, Thank you. Setuju sekali Pak Husin. Terus tadi sekarang keyword atau magic word di era sekarang ini freemium Pak ya. Harus coba-coba kasih free. Ya, premium. Real. Ya, silakan. Ya, terima kasih banyak Pak Husin. Oke, Bapak Ibu ya, selain tadi ada dua pembicara menarik, kita setelah ini acaranya tidak kalah menarik tentunya. Kita masih ada online selling style assessment, jadi kita bisa tahu nanti kita ini sebetulnya kecenderungan dalam menjual ini seperti apa sih. Saya karakter orang sales yang seperti apa, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi sebelum kita sampai ke situ, mungkin dari tadi Bapak Ibu sudah ada yang bertanya-tanya kali ya. Ini sebetulnya program yang lebih besarnya seperti apa? Atau mungkin tertarik mengikuti programnya di mana ada Pak Anang betul-betul ngajarin langsung teknisnya, melakukan sales planning, melakukan bagaimana mempersiapkan database yang baik, Pak Husin dengan olah suaranya mungkin, bagaimana dengan mempersiapkan kata-kata, kalimat di chat, di telepon, seperti apa sih full-nya, pengen role play langsung mungkin tadi dengan Pak Husin, pengen di coaching langsung dengan Pak Anang. Ini ada perwakilan dari Mark Plus Institute, Bapak Ibu, yang akan menjelaskan sedikit tentang programnya sendiri seperti apa sih, yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa ikuti setelah dari webinar pada hari ini, seperti itu. Jadi langsung saja saya persilakan kepada Mbak Rai dari Mark Plus Institute. Silakan Mbak. Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Saya juga harus sama-sama semangat nih, sama kayak Pak Anang sama Pak Husin. Nah, Bapak Ibu semua, saya akan menjelaskan mengenai program yang telah kami susun. Nah, program ini memang bisa dikatakan program yang betul-betul kita pikirkan melihat keterbatasan-keterbatasan di lapangan saat ini. Kita cuma punya waktu sebentar, dan waktu sebentar ini harus kita manfaatkan secara efektif supaya pada akhirnya penjualan bisa terjadi. Nah, secara 1 jam Bapak dan Ibu telah melihat materi yang telah kami siapkan. Tetapi sebetulnya program ini ada versi lengkapnya Bapak Ibu. Jadi ada versi lengkap yang juga kita siapkan selama 3 fase. Nah, di fase yang pertama itu kita akan lakukan pertama-tama webinar terlebih dahulu. Jadi dalam webinar ini Bapak Ibu bisa mengirimkan sampai ke 1.000 orang peserta. Kenapa begitu banyak orang yang bisa mengikuti? Tentunya kita pengen bahwa ilmu ini bisa diterima oleh sebanyak-banyaknya orang yang terlibat dalam proses penjualan. Jadi dalam grand webinar ini, kalau tadi Bapak Ibu menerima materi selama 1 jam, itu nanti kita akan sampaikan selama 3 jam. Nah, dalam 3 jam ini, peserta akan mempelajari secara mendalam mengenai
pemahaman mengenai pengelolaan database, kemudian juga mengenai persiapan penjualan. Tentunya tahapan persiapan ini sangat krusial sampai ke taktik-taktik yang bisa mereka lakukan per tahapan penjualan. Jadi dari skrip informasi apa saja yang perlu mereka cari, kemudian juga dari ketika presentasi penjualan, apa yang perlu mereka siapkan, sampai ke kalau mereka harus melakukan negosiasi dan juga kalau ada objection dari customer yang mereka juga harus pikirkan cara menjawabnya. Nah, itu semua akan kita ajarkan selama dalam waktu 3 jam. Kemudian di akhir 3 jam tersebut peserta akan mendapatkan online assessment. Nah, online assessment ini nanti yang Bapak Ibu juga bisa coba ya setelah sesi ini. Jadi dalam online assessment itu mereka akan kita analisa Bapak dan Ibu. Jadi kita akan analisa sebenarnya tim penjualan kita ini mereka tipe-tipenya seperti apa sih? Apakah tipe-tipenya sudah sesuai dengan industrinya Bapak Ibu? Nah, industri juga termasuk yang kami pikirkan dalam program ini dalam hal bahwa materi nanti itu akan kita custom berdasarkan industrinya Bapak dan Ibu. Jadi kalau di sini kita memang harus mengakomodir industri secara umum, jadi penjelasannya secara umum mengenai B2B dan juga B2C, tetapi nanti ketika kita laksanakan program ini secara lengkap, kita akan lakukan training need analysis terlebih dahulu. Jadi kita akan lihat permasalahan yang dihadapi oleh tim penjualan di lapangan, kemudian kita akan jawab permasalahan-permasalahan tersebut di program pelatihannya. Nah, setelah fase pertama ini selesai, kita masuk ke fase berikutnya, yaitu pemberian tugas. Jadi kalau tadi kita bicara mengenai materi, kita bicara mengenai knowledge, di fase berikutnya kita akan minta peserta untuk memperdalam knowledge tersebut. Jadi betul-betul mengerjakan apa yang harus dilakukan. Kalau tadi kita bilang kita kasih formulanya konversi penjualan, nah sekarang mereka harus hitung betul-betul. Sebetulnya untuk mendapatkan sales sesuai dengan target itu perlu mengkontak by phone, by WhatsApp, by email itu berapa orang setiap harinya. Kemudian ketika mereka harus melakukan rencana aktivitas itu satu hari itu hasilnya evaluasinya seperti apa, tindak lanjutnya juga kemudian harus seperti apa. Jadi benar-benar mereka kalau bisa sampai simpan dan juga catatkan hasil dari perharinya ya Bapak Ibu. Kemudian setelah itu ketika ketika webinar kita minta mereka untuk mempersiapkan skrip presentasi penjualan, di tahapan kedua yaitu tahapan pemberian tugas ini mereka harus betul-betul isikan skrip penjualannya, skrip presentasi penjualannya itu seperti apa. Nanti seluruh tugas yang dilakukan oleh peserta ini akan kami nilai Bapak Ibu. Jadi kita akan nilai dan pada tahapan ketiga, ketika mereka bertemu lagi dengan fasilitator, seperti Pak Anang dan juga Pak Husin, yang akan memberikan review di tahapan ketiga ini, mereka bisa dapatkan info secara langsung. Tidak hanya itu, kita juga ingin mereka untuk bisa latihan dan praktek secara langsung. Jadi latihan dan praktek secara langsung ini mereka bisa lakukan karena kita akan siapkan role play. Jadi role play ini tentunya dari training dan analisis kita tahu nih skenario seperti apa yang sudah mereka suka hadapi di lapangan, permasalahan-permasalahan seperti apa. Jadi kita siapkan skenario khusus dan kita hadirkan nanti adalah mystery guest. Jadi nanti teman-teman penjualan itu harus melakukan praktek secara langsung ketika presentasi seperti apa. Dan di situ nanti setelahnya kembali lagi fasilitator akan memberikan feedback kepada masing-masing peserta. Nah, itu adalah keseluruhan programnya Bapak dan Ibu. Jika ada pertanyaan tentunya Bapak dan Ibu bisa meninggalkan pertanyaan nanti di fitur chat di Zoom ini, tapi saya juga akan memberikan informasi yang khusus mengenai acara ini. Silakan selanjutnya. Jadi secara pricing kita melakukan dua tahapan. Jadi tahapan pertama di harga normalnya sebetulnya adalah untuk 1.000 orang peserta ini kita adalah 15 juta per sekali pelaksanaan.
Kemudian di tahapan berikutnya itu adalah 18 juta untuk sesi coaching untuk 25 peserta. Tetapi khusus di bulan Mei dan juga khusus untuk Bapak Ibu yang tergabung dalam acara ini, itu kita memberikan harga khusus. Silakan. Nah, harga khususnya adalah seperti yang tertera di layarnya Bapak Ibu. Jadi untuk sesi webinarnya, di webinar ini Bapak Ibu bisa mengirimkan sampai ke 1.000 orang peserta, itu adalah di 12 juta. Kemudian untuk sesi pemberian tugas dan juga sampai ke latihan dan praktek per 25 orang dalam satu batch, itu Bapak Ibu dapat mendapatkan harga khusus sebanyak 12 juta. Nah, itu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Sekali lagi, jika Bapak Ibu ada pertanyaan, kami persilahkan untuk meninggalkan di pertanyaan di chat, dan kita akan membahasnya secara langsung di chat dan juga secara langsung nanti setelah tahapan online assessment selesai. Saya kembalikan lagi acaranya kepada rekan saya. Terima kasih dari Maples Institute. Balik Bapak Ibu, tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Bapak Ibu ya. Ini memang terlihat sekali antusias juga Bapak Ibu pada minta materinya ya. Untuk materi, nanti tenang saja Bapak Ibu akan kami kirimkan ke semua peserta melalui PIC setiap perusahaan. Jadi Bapak Ibu tenang saja, kita sudah dapat semua email Bapak Ibu, sudah didaftarkan oleh PIC masing-masing perusahaan. Jadi memang untuk materi nanti akan kami berikan untuk setiap peserta yang hadir di webinar pada pagi hari ini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, sekarang kita mungkin akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk dulu Bapak Ibu ya. Seperti itu. Ada pertanyaan untuk Pak Anang dan juga Pak Husin, kemudian untuk Mbak Rai. Jadi masing-masing pembicara mendapat satu pertanyaan. Sudah dipilihkan oleh tim Maples seperti itu. Saya akan bacakan pertanyaannya, nanti mungkin langsung dijawab. Singkat saja ya, Pak Anang, Pak Husin, dan Mbak Rai mungkin. Karena kita masih ada online selling style assessment. Yang pertama, pertanyaan ditujukan kepada Pak Anang. Untuk Pak Anang ya, dari Bapak Rois Fadil dari Telkom Indonesia. Baik, Pak Anang, pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Untuk industri tourism yang paling terkena dampak COVID-19, bagaimana strategi kita untuk melakukan encourage kepada mereka untuk melakukan pembelian, Pak? Sedangkan pada saat ini mereka fokusnya untuk efisiensi. Baik, silakan Pak Anang dijawab singkat saja mungkin. Bagaimana, Pak? Oke, terima kasih. Pak siapa tadi? Mohon maaf, nggak dengar tadi saya. Pak Rois Fadil. Pak Rois Fadil, terima kasih Pak Rois Fadil bahwa memang ada industri yang sekarang ini harus diakuin secara landscape-nya, ada industri yang memang lagi decline dan ada yang lagi growing ya. Memang harus diakuin. Yang lagi growing, apa yang harus dilakukan? Nah, yang lagi growing yang harus dilakukan jelas Pak, servisnya harus diperbaiki. Kalau yang lagi decline, apa yang harus dilakukan? Ya efisiensi Pak, gimana lagi? Memang kondisinya seperti itu. Tetapi ada aset yang selama ini harus tetap dipertahankan. Apa aset yang dipertahankan itu adalah satu, customer. Pasti yang namanya industri-industri yang lagi decline itu dia punya customer, dia punya database customer. Ada satu hotel ya, kemarin kita melihat di Marriott atau Marriott kalau nggak salah, customer-customernya itu sekarang bisa melayani pengiriman ke rumah-rumah. Artinya mereka tetap melakukan yang namanya efisiensi, tapi mereka tetap juga harus produktif. Jangan sampai kita nggak produktif. Mereka masuk ke yang, kalau tadi yang decline dan ada yang decline dan ada yang growing, sekarang banyak usaha-usaha yang sudah masuk ke growing. Beberapa waktu yang lalu ada hotel itu menawarkan untuk paket untuk isolasi mandiri. Nah, ada paketnya. Kenapa? Masuk ke dunia yang sifatnya lagi growing. Jadi saya kira apa yang kita lakukan adalah tipsnya adalah bagaimana perusahaan-perusahaan yang lagi decline ini melihat potensi-potensi yang sedang growing. Ya, itu konsep dasarnya. Nah, secara umum tadi yang kita ajarkan di sini adalah strateginya adalah nomor satu, database, diperbaiki database-nya. Mencari customer itu 5 kali lebih besar cost-nya daripada mempertahankan. Artinya kalau sampai pelanggan-pelanggan kunci itu tidak dipertahankan, hilang, mencari lagi itu susahnya minta ampun. Oleh karena itu, yang lagi decline, yang harus dilakukan jelas. Ya jelas saya setuju, efisiensi. Gimana lagi?
Tetapi fokusnya kepada apa? Preparation-nya. Preparation, ayo kita bersiap-siap, kita memperbaiki diri, kita memperbaiki SDM kita. Ini yang keliru kadang-kadang orang-orang ini, Pak. SDM-nya kondisi seperti ini, kadang-kadang SDM-nya ya sudah wes kita tidak dikontrol, SDM-nya udah gimana lagi. Padahal kondisi saat ini adalah kondisi saatnya untuk memperbaiki internal kita, memperbaiki SDM kita, tapi juga kita tetap harus efisien. Fokus kita adalah untuk post corona dengan tetap mempertahankan account yang dipunyai, ya. Itu kira-kira itu jawaban saya. Artinya kalau tipsnya jelas, kalau perusahaan yang lagi decline, ya kan, ayo lihat ke perusahaan yang lagi growing itu apa, itu trennya seperti apa, kita masuk ke sana, ya. Kemarin untuk istri saya, kebetulan istri saya kan sering ke salon gitu ya, dan sekarang kan yang ke salon kecantikan juga jarang gitu sekarang. Itu mereka menghubungi kami semua, menghubungi istri saya melalui WhatsApp-nya. Artinya kalau membeli paket-paketnya itu mendapatkan tambahan kayak kemarin dikasih hand sanitizer, free ongkir, tapi tetap jalan, ya. Tentu kalau ngomong tadi Pak Husin, saya senang yang disampaikan Pak Husin tadi. Buat teman-teman yang tidak mengabaikan database-nya, segera untuk bertobat. Gitu Pak Husin ya. Kenapa? Karena database ini kunci. Kalau tidak punya kunci, nggak bisa, repot ini ya. Oleh karena itu, mencari customer 5 kali cost-nya lebih gede. Oleh karena itu lebih baik mempertahankan yang bagus. Beberapa waktu yang lalu saya membuat seminar juga untuk salah satu industri telekomunikasi, ya, Indosat, itu juga sempat minta itu. Saya sampaikan bahwa mempertahankan pelanggan itu jauh lebih penting. Coba dipertahankan dulu pelanggan-pelanggan yang sudah ada. Key account-nya Anda pertahankan, ya. Oke, itu jawaban saya, Rivo. Baik, terima kasih Pak Anang. Semoga Terima kasih Pak Fadil atas pertanyaannya. Terima kasih banyak. Sukses buat Telkom Indonesia. Baik, sekarang untuk Pak Husin. Ada pertanyaan lagi Pak untuk Pak Husin dari Pak Reza Firdaus dari PT Latinusa. Ini subsidiarinya Nippon Steel dan juga Krakatau Steel, Pak Husin. Saya bacakan pertanyaannya Pak ya. Bagaimana cara untuk menghubungi customer yang mana ketika sudah disapa via WhatsApp itu tidak di-reply Pak? Karena memang skema perusahaannya itu dia job order. Jadi memang harus mempush customer untuk menginformasikan kapan barangnya tuh mulai bisa dikirim. Jadi gimana Pak kalau sudah di WA terus ini tapi nggak jawab-jawab? Baiknya seperti apa Pak Husin? Silakan Pak. Ya, saya rasa ya ini kan lagi jualan lagi susah. Di ujung sana dia juga nggak bisa jual produk kamu Pak, gitu ya. Makanya dia diem-diem aja tuh, orderan dia diemin. Jadi memang begini ya Pak, kondisi seperti ini ya strategi perusahaan harus main nih ya. Jadi ini bukan lagi narasi sales ini, tapi juga ini strategi perusahaan. Jadi corporate strategy di Latinusa harus diatur bagaimana caranya agar misalnya meringankan kan begini ya Pak, bank-bank di Indonesia hari ini dipaksa untuk pasrah melihat bahwa suku bunganya diturunin. Benar nggak ya? Bapak dan Ibu kartu kreditnya sudah 5% ya tagihannya ya, minimum ya, bukan 10% lagi. Biasa kan kalau 5 juta, kamu disuruh bayar gopek 500.000. Sekarang enggak, cuma 250.000. Betul? Jadi, Anda hari ini harus menyadari bahwa memang ini dibutuhkan strategi yang lebih luas ketimbang cuma bicara sales. Tetapi Pak, kalau misalnya Bapak WA dia nggak jawab, ya kan? Mungkin dia mendapat kesan bahwa Bapak nge-push dia untuk beli. Jadi lebih baik tadi saya sudah katakan, hari ini ada sektor yang lemah sebenarnya. Nah, sektor yang lemah ini ketika kita berbicara dengan dia, jangan kondisinya kayak jadi sales ketemu dengan klien, tapi jadi sahabat ketemu sahabat. Nanya Pak di WA, Pak, ini piye nih, dan ini ada kayak gini-gini, apa yang harus kita berdua lakukan nih, iya kan, untuk balancing nih kondisi seperti ini. I know you have, aku tahu hadapi situasi yang sulit, aku juga sulit, ya kan, kamu sulit, aku sulit, ya sudah, bagaimana yang kedua orang sulit ini kita ngobrol, kemudian bagaimana cari solusi, ya kan. Jadi kalau kamu WA dia, Pak, jangan Pak, ini ordernya sudah due nih Pak, sudah due time, ya ordernya, bagaimana nih, kita kirim nggak kayak gitu kan, kayak mencemaskan dia Pak, gitu ya. Jadi Bapak harus empati, kemudian ngomong, Pak, jadi teksnya ngomong gini, Pak, aku tahu kondisi Bapak lagi sulit, aku juga sulit. Kita ngobrol, Pak, bagaimana nih situasi ini kita bisa siasati bareng-bareng. Ya, mana tahu Bapak ada ide, aku bisa sampaikan ke atas, aku ada ide apa, nanti saya sampaikan ke Bapak juga, gitu. Mari kita ngobrol ya, Pak. Nah, di situ dia rasa,
Pak, Bapak ini loh ngerti aku nih. Nah, sudah ngerti aku. Ya wis, kita ngobrol. Nah, kalau yang tadi Pak, yang pertama kayak ditodong-todong gitu ya, kabur Pak aku. Pak. Aku juga kabur Pak. Ya kan, kenapa ya? Aku nggak bisa dodolan, Bapak dodolan Pak ya. Aku nggak bisa aku sendiri nggak dodolan, nggak bisa jualan ya repot gitu. Nah ini aku harus katakan bahwa kamu harus melihatnya seperti itu. Oke? Thank you ya. Baik, terima kasih Pak Husin. Untuk Pak Reza, semoga tadi jawaban Pak Husin menjawab pertanyaan saya. Sukses untuk PT Latinusa, seperti itu. Baik, ini ada pertanyaan terakhir. Mohon maaf untuk pertanyaan yang belum bisa kami jawab, Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu. Dari Ibu Siti, untuk Mbak Rai dari tim Marketplace Institute. Untuk fase 3 dari Action Learning Program yang ditawarkan ini, yaitu ketika coaching dan role play sendiri, nanti teknisnya seperti apa? Mungkin boleh dijelaskan sedikit, Mbak Rai? Silakan. Baik, saya akan jawab secara singkat. Jadi untuk tahapan ketiga ini adalah sesi coaching dan role play. Itu bahkan kita jagainnya dari tahapan berikutnya Bapak Ibu. Jadi ketika fase kedua mereka melakukan pengerjaan tugas, itu nanti akan ada tim analis yang khusus memantau pelaksanaan program ini. Jadi nanti mereka peserta akan kami ingatkan dan juga akan kami bantu ketika pengisian tools-toolsnya. Kemudian setelah itu tools itu yang nanti akan menjadi bahan untuk dianalisa oleh fasilitator. Jadi pertama-tama itu untuk pengerjaan tugas dianalisa dan kemudian diberikan feedback. Kemudian ketika fase ketiga ini kita akan lakukan secara online. Jadi fasilitator nanti pertama-tama yang akan diberikan adalah review terlebih dahulu. Jadi supaya mengingat kembali materi yang sudah diajarkan, kemudian setelah itu baru nanti sesi one-on-one. Jadi sesi one-on-one di antara fasilitator dengan peserta, di mana di situ diberikan feedback, kemudian setelah itu setiap peserta akan melakukan role play. Role play ini juga kita akan assign secara acak, jadi supaya peserta nanti bisa mempersiapkan diri secara sebaik-baiknya. Nah, itu adalah teknis yang akan dilakukan ketika online dan online coaching di fase ketiga. Baik, terima kasih Mbak Rai dari Marketplace Institute. Semoga tadi menjawab ya Ibu Siti pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk ke sesi berikutnya. Sesi ketiga dari program ini, yaitu adalah Online Selling Style Assessment. Ini yang tadi sempat disinggung di awal, bagaimana sebetulnya kecenderungan kita sebagai seorang tenaga penjual ini dalam melakukan penjualan seperti itu. Mungkin boleh dilihat sekarang Bapak Ibu di layarnya. Ya, boleh di next mungkin Mas Bagus. Ya, jadi ini kurang lebih adalah pengelompokan atau kategorisasi dari tenaga penjual atau salesperson yang kami dari tim Marketplace Institute coba rangkum Bapak Ibu. Jadi memang seperti tadi yang sudah ditegaskan oleh Pak Anang dan Pak Husin juga bahwa sebagai seorang orang sales itu hasil itu penting pasti karena memang target itu nomor satu ya Bapak Ibu ya di pekerjaan kita tentunya. Kemudian yang kedua adalah hubungan. Tidak bisa kita yang cuman mungkin one time purchase, kita juga harus mengandalkan hubungan jangka panjang dengan customer. Nah, di sini ada 5 kategorisasi dari salesperson. Apakah Bapak Ibu termasuk orang yang ignorant? Atau termasuk fighter? Atau listener, arsitek, atau mungkin mediator? Nah, sebenarnya masing-masing apa sih? Nanti akan saya jelaskan setelah Bapak Ibu mengisi kurang lebih. Ada kuesionernya. Jadi mungkin boleh ditampilkan, Mas Bagus. Ya, di layar Bapak Ibu kembali sudah ada link, ya, atau bisa scan QR. Ini berbeda dengan yang tadi Bapak Ibu. Jadi boleh di-scan ulang QR yang sudah ditampilkan di layar Bapak Ibu sekalian. Ini adalah nanti di dalam Bapak Ibu bisa akan melihat 30 butir pertanyaan. Akan ada pilihan jawabannya A dan B. Jadi masing-masing pertanyaan hanya akan ada 2 butir pilihan jawaban. Silahkan Bapak Ibu isi. Jadi kurang lebih bagaimana kecenderungan Bapak Ibu dalam menanggapi satu kalimat tersebut. Jadi ada pernyataan, 30 pernyataan, kemudian ada pilihan A atau B. Nah, Bapak Ibu lebih cenderung yang mana seperti itu. Nanti silakan Bapak Ibu mengisi, bisa Bapak Ibu isi. Nanti hasilnya bisa dimintakan ke PIC dari masing-masing perusahaan. Nanti akan kami olah terlebih dahulu dari tim Marketplace Institute, kemudian kami akan keluarkan pemetaan. Misalnya dari perusahaan A. Di perusahaan A, di webinar ini mengirimkan 10 orang, dari 10 orang itu masing-masing masuk ke bagian mana saja nih, kategori mana saja dari selling style assessment ini, seperti itu. Jadi mohon waktunya Bapak Ibu untuk mengakses link ini, supaya kami bisa mengolah data jawaban dari Bapak Ibu sekalian, kemudian memberikan pemetaan dan juga pengelompokan. Nanti kami akan presentasikan kepada PIC Bapak Ibu masing-masing, nanti Bapak Ibu bisa minta hasilnya seperti apa, kemudian apa implikasi dari
selling style assessment ini kepada PIC Bapak Ibu masing-masing seperti itu. Nah, sambil Bapak Ibu mengisi, ya bisa dilihat di sini ya, kembali di scan QR-nya atau bisa masuk ke bit.ly, bit.ly atau bit.ly/ atau garis miring selling style MP, Bapak Ibu ya. Bisa mungkin difoto dulu layarnya supaya nggak lupa linknya, mungkin Bapak Ibu silakan. Kami berikan waktu sebentar. Kemudian untuk Bapak Ibu yang sudah berhasil masuk ke link yang sudah diberikan di layar ini, silakan Bapak Ibu mulai mengisi 30 butir pertanyaan yang sudah diberikan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, nanti hasilnya seperti apa, kami bisa berikan kepada masing-masing PIC perusahaan, seperti itu. Kami sudah catat data Bapak Ibu, jadi jangan khawatir, nanti kami akan kirimkan juga materi yang sudah tadi kami sampaikan di awal, baik materi Pak Anang, materi Pak Husin, materi dari Marketplace Institute juga yang sudah disampaikan. Kami akan berikan kepada PIC masing-masing perusahaan. Jadi apabila Bapak Ibu tertarik untuk mempelajari lagi materi hari ini ataupun tertarik untuk ikut program yang lebih lanjutnya, bisa kontak ke PIC Bapak Ibu masing-masing. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian mungkin sambil Bapak Ibu mengisi dari 30 butir pertanyaan ini, saya akan jelaskan sedikit tentang masing-masing kategori dari salesperson yang sudah kami coba kelompokkan. Jadi saya akan mulai dari kuadran kiri bawah, berarti dia mementingkan kehubungan dan mementingkan hasilnya kurang, jadi atau low, seperti ini. Ini mungkin adalah tipe-tipe tenaga penjual yang tanda kutip agak sedikit cuek, kata kuncinya mungkin seperti itu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu merasa lebih seperti itu, atau di timnya ada yang seperti itu, ada yang kurang lebih cuek nih, jadi mungkin ini cocoknya untuk seperti apa sih, untuk orang yang bagaimana sih, untuk menghadapi customer yang bagaimana. Ini masing-masing sebetulnya punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Jadi, kita tidak bisa bilang yang ignorant ini pasti jelek. Itu nggak selalu seperti itu, Bapak Ibu. Masing-masing punya kelebihannya pastinya. Ini cocok untuk customer yang seperti apa. Nah, nanti analisis seperti ini akan kami berikan ke PIC masing-masing perusahaan, asalkan Bapak Ibu mengisi link yang sudah kami berikan tadi. Jadi, pastikan Bapak Ibu mengisi link tadi supaya kami bisa keluar dengan hasil analisis dari kami. Dan assessment ini memang kami khususkan untuk orang-orang atau partisipan yang join pada webinar sukses jualan dari rumah pada hari ini. Jadi memang terbatas Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang join saat ini juga. Seperti itu. Jadi jangan disia-siakan kesempatannya, Bapak Ibu bisa mulai mengisi. Kembali tadi satu, setelah ignorant, ada yang di atas Bapak Ibu. Ini orangnya sangat mementingkan hasil. Berarti bagus dia sebagai seorang salesperson, berorientasi pada targetnya, tapi mungkin orientasi terhadap hubungannya agak kurang, seperti Bapak Ibu, kurang membina hubungan. Nah, untuk karakter yang seperti ini, apa sih yang harus dikembangkan? Kemudian sekarang cocok untuk gaya penjualan yang seperti apa? Apa kelemahan, apa kelebihannya? Seperti itu. Ada juga yang di kuadran kanan bawah, Bapak Ibu, listener kita sebut. Ini adalah orang-orang atau tenaga penjual yang memiliki orientasi hubungan ini sangat baik. Jadi bisa membina hubungan dengan baik dengan pelanggan, seperti itu. Tapi orientasi terhadap hasil, terhadap targetnya kurang. Jadi mungkin dia sangat hebat begitu Bapak Ibu ya dalam networking, dengan berkenalan, menyapa orang itu mungkin sudah kita bisa bilang mahir seperti itu. Tapi bagaimana dengan orientasinya terhadap hasil? Berarti mungkin apa yang perlu diperbaiki seperti itu. Kemudian untuk arsitek, ada yang di kanan atas Bapak Ibu lihat. Ini adalah orang-orang yang mungkin orientasi hubungannya sangat baik, tapi orientasi hasilnya juga sangat baik. Dia memiliki semangat untuk melayani. Kita sebut arsitek sebetulnya karena dia bersama-sama menginisiasi juga kolaborasi antara tenaga penjual dan juga konsumennya, seperti itu, untuk sama-sama mencari solusi yang win-win seperti itu. Orientasi hubungannya juga ke jangka panjang, tapi target juga tetap tercapai. Ada juga orang yang di tengah-tengah ini Bapak Ibu, yang memang mediator kita sebut sebetulnya yang di tengah-tengah ini. Dia mencari jalan tengah atas permasalahan. Jadi saya punya masalah apa, Bapak Ibu punya masalah apa, dia coba cari jalan tengahnya seperti apa. Kemudian ketika ada konflik, ini sangat baik untuk menyelesaikan konflik tersebut. Begitu. Jadi Bapak Ibu silakan diisi sejujur-jujurnya, sebenar-benarnya saja. Kira-kira Bapak Ibu lebih condong ke yang mana sih dari antara dua pernyataan atau dua pilihan yang ada di setiap 30 butir pertanyaan yang sudah tersedia di link tersebut. Begitu Bapak Ibu. Kami masih berikan waktu untuk Bapak Ibu mengisi linknya. Ya, ini sekali lagi mungkin kami tampilkan. Mungkin Bapak Ibu ada yang miss tadi ya. Silakan boleh difoto Bapak Ibu mungkin link ini. Boleh diisi, mulai diisi. Ya, ini mungkin Bapak Ibu yang sudah selesai boleh seperti Ibu Putri ini ya. Dan dia chat di grup
di room Zoom ini. Ya, sudah ada 2 orang, baru 2 orang ini Bapak Ibu yang sudah selesai mengisinya. Silakan Bapak Ibu yang sudah selesai mungkin boleh ketik di chat room sudah selesai atau belum gitu. Nanti kalau sudah cukup banyak yang selesai, kita akan masuk ke mata acara terakhir kita. Kita ada kuis Bapak Ibu, jadi jangan kemana-mana dulu. Setelah mengisi ini kita masih ada kuis. Di kuis ini nanti kita akan bagi-bagi ada 3 tiket gratis untuk pelatihan selling in the new normal Bapak Ibu. Ini jadi kalau memang menurut istilah Pak Hermawan itu ada new normal, dan next normal, dan post normal. Nah, bagaimana selling di new normal ini, taktiknya nanti seperti apa lebih dalam lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, ini lumayan sudah ada beberapa yang sudah selesai. 1, 2, 3, 4, ada 5 orang kurang lebih yang sudah selesai. Silakan Bapak Ibu. Kita waktu mengisinya tidak usah terlalu dipikir Bapak Ibu, yang refleks saja. Jadi yang mana ya ketika dibaca terlintas di pikiran, oh ini saya banget nih, ini cocok ke saya. Jadi silahkan langsung secara spontan saja dijawabnya, tidak perlu dipikir-pikir terlalu lama, kemudian tidak usah berusaha seideal mungkin Bapak. Jadi ketika isi assessment ini, apa adanya saja, supaya kita bisa tahu kita ini sebetulnya ada di mana, seperti itu. Karena kalau kita mungkin jawabnya kurang tepat, atau nanti kurang benar dengan kondisi kita saat ini, mungkin nanti hasilnya akan miss, malah mungkin kita tidak akan dapat insight atau perbaikan apa yang harus kita lakukan, gitu Bapak Ibu. Ya, ini sudah lumayan banyak yang menyelesaikan assessment-nya Bapak Ibu ya. Mungkin kita tunggu 1 menit lagi, 1 menit terakhir. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu yang masih mengisi, silahkan diisi saja. 1 menit lagi kita akan masuk ke mata acara kita terakhir. Kembali tadi ada kuis Bapak Ibu ya, kuis singkat saja untuk menutup acara kita di pagi sampai siang hari ini. Tadi untuk Bapak Ibu yang masih bertanya mungkin ya, apakah materinya akan di-share, nanti materi akan kami bagikan sekali lagi ke PIC masing-masing perusahaan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tenang saja, nanti materi kami akan bagikan, tenang saja materi hari ini. Baik tadi materi Pak Anam, materi Pak Husin, maupun materi dari Mbak Rai, dari Mark Plus Institute sendiri. Begitu. Ya, ini sudah cukup banyak, sebentar lagi kita akan mulai masuk ke kuisnya Bapak Ibu ya. Untuk Bapak Ibu yang mungkin belum sempat isi, minimal Bapak Ibu sudah menyimpan linknya atau menyimpan QR code-nya. Kami tunggu sampai jam 12 siang hari ini, sebelum nanti kami tutup untuk kami olah Bapak Ibu ya. Yang ada di sini, silahkan Bapak Ibu. Baik. Oke, kalau begitu kami akan mulai ke kuisnya. Bapak Ibu yang masih mengisi, silakan. Yang Bapak Ibu yang sudah selesai boleh perhatikan layar. Ingat Bapak Ibu, silakan ke www.aot. Kemudian masukkan Bapak Ibu. 3. Dan kembali lagi. Kemudian nama Bapak Ibu. Baru juga ulang. Untuk top 3 peserta. Akan ada pertanyaan Bapak Ibu. Masih bertambah Bapak Ibu. Bapak Ibu.
ya Bapak Ibu ya. Kami akan mulainya dalam 3, 2, 1. Oke. Ada 5 pertanyaan Bapak Ibu, silakan dijawab. Nanti jawabnya di layar handphone atau komputernya. Pertanyaan pertama, apa judul dari webinar yang Anda ikuti saat ini? Oke. Ada 4 pilihan, silakan dijawab Bapak Ibu. Detik lagi, waktunya. Oke, kita lihat Bapak Ibu. Ya, tes jualan dari rumah. Oh, masih banyak yang salah Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa. Kuis tadi mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih atas semangatnya Terima Bapak kasih Ibu. semuanya. Jangan lupa stay healthy, stay safe, and stay productive. Salam marketing Bapak Ibu. Terima kasih.